Eits, tenang dulu. Tampilnya cuma bercanda aja kok. Yang serius itu kalian harus bantu Koko untuk subscribe channel ini. Oh ya, gimana kabar kalian? Masih suka nonton film horor bersama pasangan? Sorry to say nih, film yang berjudul Ratu Ilmu Hitam ini bukan film yang bisa kalian untuk modusin pasangan kalian kok. Film ini lebih membahas tentang aksi balas dendam seorang anak atas kematian ibunya yang sangat tragis. Praktek ilmu hitam pun diterapkan untuk ajang balas dendam kali ini. Sedari awal kita dibawa untuk menebak siapa sebenarnya sosok dari Ratu Ilmu Hitam ini. Intinya film ini banyak plot twistnya, jadi kalian harus teliti ya nontonnya. Gak usah bertele-tele lagi, let's start the popcorn party. Kisah dimulai dengan menampilkan sebuah mobil melaju pelan di antara kebun warga. Sayup-sayup terdengar obrolan keluarga itu. Mereka tampak seperti keluarga yang harmonis. Di sana mereka berbincang terkait alasan mereka melakukan perjalanan itu. Pengurus panti asuhannya dulu gedein papa, lagi sakit keras. Makanya papa sama teman-teman papa mau jenguk dia. Sang ayah yang bernama Hanif mengatakan kalau ayah angkatnya di panti asuhan sedang sakit keras. Jadinya ia dengan teman-temannya sepakat untuk menjenguk ayah angkatnya itu. Di tengah obrolan itu, mereka sempat saja bersekongkol untuk menjali anak paling bungsu di keluarga, yaitu Haki. Kalian tuh sebenarnya bukan anak-anak papa mama. Kalian semua kita adopsi dari kecil. Ya, berarti sekarang kita mau dibalikin dong ke panti. Sandi dan juga Dina sangat bersemangat untuk menjali adiknya. Namun tiba-tiba mobil berguncang seperti menabrak sesuatu. Mereka langsung saja berhenti untuk memeriksa keadaan di luar. Mereka mendapati bahwa yang ditabrak tadi adalah seekor rusa. Karena nggak mau ngambil pusing, Hanif mengajak keluarganya untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun anehnya, sesampai di panti asuhan, si penjaga panti asuhan yang bernama Maman dan istrinya Siti tampak sangat keheranan. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Setelah itu, para anak panti lainnya pun datang. Mereka bersama-sama mengajak keluarganya. Ada Anton dan istrinya, dan juga Jeffrey beserta istrinya juga. Tak terasa gelap pun jatuh, mereka berkumpul di ruang tengah panti asuhan itu. Mereka tampak berbincang sedikit mengenai panti asuhan itu. Sini lagi kita. Nggak berubah nih tempat. Hingga pada akhirnya, Hanif, Anton, dan Jeffrey menghampiri ayah angkatnya yang bernama Pak Bandi yang sedang tergeletak di atas ranjang karena sakit keras. Anak-anak Hanif pun diajak berkeliling yang diarahkan oleh dua anak panti asuhan yang bernama Hasbi dan Rani. Mereka diajak ke ruang anak panti yang sedang dharma wisata keluar panti pada hari itu. Namun Hakim Salfok. Ia memandangi sebuah pintu yang terletak di sudut rumah itu. Hakim lalu mendekat ke arah pintu itu. Lalu ia dikejutkan oleh Rani. Rani bercerita mengenai asal-usul mengapa pintu itu terkunci dan apa isi ruangan itu. Dulu di sini ada seorang pengurus panti namanya Ibu Mira. Suatu hari dia keluar panti sama salah satu anak panti namanya Murni. Tiba-tiba dia lari pulang ke sini teriak-teriak bilang kalau Murni diculik di demit. Terus Ibu Mira dikurung di kamar ini. Rani juga berjanji akan memperlihatkan video lawas panti asuhan itu. Tapi di akhir perbincangan, nampaknya Rani tertawa. Kayaknya itu hanya cerita bohongan untuk menakuti si Haki. Scene berpindah ke ruangan Pak Bandi. Mereka semua berkumpul di sana sembari bercakap-cakap. Ada yang sedang mengobrol, ada yang sedang melihat foto album kenangan panti asuhan, dan kembali lagi Haki Salfok salah satu album yang ternyata fotonya terbalik semua. Atau memeriksa album itu, tanpa sengaja ia menemukan foto tua yang menampilkan Bu Mira dan Murni. Haki teringat cerita yang dikatakan oleh Rani terkait dua orang itu. Tapi Anton dan lainnya seperti menutup kebenaran dengan membantah kata-kata Haki. Oke, siapa yang lapar? Untung saja istri Hanif yang bernama Nadia memotong obrolan itu lalu mengajak semuanya untuk makan. Hanif, Anton, dan Jeffrey kembali ke mobil mereka untuk mengambil perbekalan yang tertinggal. Mereka berbincang mengenai nasib panti asuhan jika Pak Bandi meninggal. Anaknya sih katanya mungkin mau dijual. Lo tahu kan panti ini nggak boleh dijual? Atau apa yang orang-orang akan temuin kalau panti ini dijual? Mereka kukuh kalau panti asuhan itu tidak akan dijual dan tidak boleh dijual.
Hanif menyadari ada yang aneh dengan mobilnya. Ia memeriksa kembali mobilnya dan mendapati ada jejak darah dan rambut manusia menempel di sana. Hanif pun panik. Ia mengajak Jeffrey untuk memastikan lagi apa yang sebenarnya ia tabrak sore tadi. Ia berangkat ke lokasi itu untuk memeriksanya sekali lagi. Sesampainya di sana, mereka berpencar untuk memeriksa TKP itu. Namun apa yang mereka temukan adalah seorang gadis yang tergeletak di dekat jalanan tempat mereka menabrak itu. Tak sampai di sana, keanehan lain pun mereka dapati. Di tengah kebun yang gelap itu, mereka melihat sebuah bus yang mangkrak. Saat masuk ke dalamnya, ternyata sudah banyak mayat manusia bergeletakan di dalamnya. Kondisinya pun sudah sangat buruk. Jadi mereka memutuskan untuk lari menjauhi bus itu karena ketakutan. Lalu mereka akan kembali ke panti asuhan untuk menelpon kantor polisi. Kita ke panti ya. Kita telepon dari sana ya. Scene berganti. Di waktu yang berbarengan saat Hanif dan Jeffrey keluar, mereka semua yang berada di rumah itu tengah makan malam. Di meja makan masing-masing, mereka mengobrol santai sembari menyantap makanan desa yang sangat sederhana. Namun Maman dan Siti tidak di ruangan itu. Mereka hanya melihat dari pojok dapur. Mereka berbincang mengenai nasibnya yang berada di panti asuhan. Mereka tampak iri dengan keadaan yang lainnya. Nggak usah iri, lihat orang yang hidupnya lebih baik daripada kita. Belum tentu mereka lebih senang daripada kita. Untungnya Aki datang di waktu yang tepat. Ia mengatakan kalau pasangan Maman dan Siti adalah pasangan serasi. Om ganteng. Tante juga cantik. Lalu sesuai janjinya, setelah makan malam, Rani memutarkan video lawas panti asuhan itu. Video itu menampilkan Ibu Mira yang sedang menasihati anak-anak panti. Tidak juga perawakan Bu Mira yang ya bisa dikatakan sangat khas lah. Tak lama kemudian, Hanif dan Jeffrey pun sampai di panti asuhan. Belum sempat turun dari mobil, Anton mengetuk jendela mobil itu. Ia menanyakan kemana saja mereka pergi. Dan langsung saja Hanif dan Jeffrey membiarkan Anton untuk melihat bagasi itu. Anton benar-benar terkejut melihat ada gadis yang berbuluhan darah terbaring di sana. Dengan terbata-bata, Hanif dan Jeffrey menjelaskan kejadian yang dialaminya tadi. Karena tidak percaya dengan perkataan mereka, Anton akan pergi melihat kejadian itu dengan matanya sendiri. Kalau saja itu benar, maka ia akan menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Dan benar saja, Anton melihat ada bus mangkrak di sisi jalan. Ia memutuskan untuk memasuki bus itu dan melihat banyak sekali mayat-mayat anak panti asuhan. Tak sampai di sana, tiba-tiba saja nih, pintu bus pun terkunci. Seketika Anton dikejutkan oleh banyak serangga yang menggerayanginya. Serangga itu masuk ke tubuh Anton melalui mulutnya dan seketika Anton pun mati di tempat. Tiba-tiba saja suasana panti menjadi sangat mencekam. Mulai dari pasangan Hanif dan istri yang tiba-tiba dikejutkan oleh lemparan ayam cemani. Dilanjutkan dengan pasangan Jeffrey dan istri yang bertengkar. Akibat dari pertengkaran itu, tiba-tiba istri Jeffrey menjadi sangat aneh. Ia mulai bertingkah aneh saat melihat pisau di atas meja. Entah mengapa, ia tiba-tiba menyayatkan pisau itu ke lehernya hingga berlumuran banyak darah. Itu semua belum berakhir. Istri Anton yang saat berada di kamar digerayangi oleh serangga aneh. Serangga itu masuk ke dalam mulutnya. Karena kepanikan, cepat saja ia keluar dari kamar itu. Pasangan Hanif mendekati istri Anton itu. Namun tiba-tiba ia membutuhkan darah. Selanjutnya nih, Hasbi dan Dina yang sedang berada di luar biliar mendapatkan keanehan. Sifat Hasbi pun tiba-tiba berubah. Ia sangat emosi ketika dikalahkan biliar oleh Dina. Entah kenapa, ia mengancungkan pistol ke arah Dina lalu memaki-makinya. Ternyata lo gak kayak yang gue bayangin ya. Aneh lo. Lo juga perek tau gak? Nah, karena banyak kejadian, para ibu dan bapak pun segera keluar dari rumah itu untuk menuju ke rumah sakit. Namun anehnya, mereka sama sekali tidak bisa keluar dari area itu. Mereka seakan-akan berputar terus di jalanan yang lurus itu. Kita muter-muter. Ini jalan yang kita lewatin tadi, itu pelang yang sama. Hanif mengingat kenangan lamanya di panti. Ia dan teman-teman yang lain pernah kabur dari panti asuhan karena Bu Wira disinyalir menggunakan atau mempraktikkan ilmu hitam di dalam panti. Namun kejadiannya sama. Mereka hanya berputar-putar dan ujungnya kembali lagi ke panti asuhan. Hingga pada akhirnya, Pak Bandi dan Hanif beserta kawan-kawan lainnya berhasil menangkap Bu Mira lalu mengurungnya di suatu kamar.
Bu Mira mati menjodorkan kepalanya hingga kehabisan darah. Pada saat itu, Hanif dan yang lainnya punya pilihan lain selain mengubur Bu Mira di dalam kamar itu. Malam itu menjadi semakin mencekam. Haki yang sedang berada di ruang TV diganggu oleh sosok Bu Mira. Bu Mira ini menampakkan sosoknya sama persis seperti video yang ditunjukkan Rani sebelumnya. Haki melihat itu lalu kabur dari ruangan itu untuk menuju ke arah Hasbi. Seperti kerasukan sesuatu, tangan Hasbi bergerak sendirinya mengarahkan pistol anginnya ke arah Haki lalu menembaknya. Jangan! Mama! Papa! Di sisi lain, sesampainya di panti asuhan itu, Hanif dan Nadia bertanya tentang keberadaan Haki. Karena Haki tidak ditemukan di sana, mereka semua berpencar ke setiap sudut dari panti asuhan itu. Nah, di sini tuh menyisakan Nadia yang berada di ruang tengah dari panti tersebut. Disinilah awal mula kejadian sebenarnya pun mulai terbongkar. Nadia menemukan sesuatu di bawah kasur Pak Bandi. Di balik ubin yang sudah terbongkar itu, Nadia menemukan kumpulan foto anak-anak perempuan yang ada di panti. Ia melaporkan penemuannya itu kepada semua orang yang ada di sana. Foto itu ternyata merupakan dokumentasi kejahatan Pak Bandi selama menjadi pengurus panti. Anak yang berada di panti itu merupakan korban pemerkosaan dari Pak Bandi. Semua orang bertanya-tanya siapa dalang dari semua kejadian aneh malam ini. Semua sepakat menuduh pasangan Mama dan Siti menjadi dalang karena Siti merupakan satu-satunya korban dari Pak Bandi yang masih hidup sampai sekarang. Cekcok itu pun berlanjut sampai Siti mengaku bahwa memang benar Pak Bandi memperkosa semua anak perempuan di panti. Semuanya membisu karena diancam akan dibunuh oleh Pak Bandi. Siti juga mengungkapkan alasan kenapa wajahnya seperti itu. Karena ia dengan sengaja menuangkan air panas ke arah wajahnya agar tidak diganggu oleh Pak Bandi lagi. Dia ganggu kita semua. Semua yang berada di sana pun terpukul mengetahui fakta ini. Ternyata selama ini Bu Mira lah yang menyelamatkan anak perempuan di panti itu. Dan Pak Bandi merekayasa semua itu seolah Bu Mira lah yang bersalah. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja korban tabrak lari Hanif pun tiba-tiba terbangun. Merupakan salah satu anak panti yang berada di bus itu. Ia mengungkapkan kejadian aneh yang terjadi padanya waktu di dalam bus. Semuanya sangatlah aneh. Bus itu tiba-tiba kehilangan kendali, lalu semua anak di sana pun tiba-tiba kerasukan karena ada sosok yang masuk ke dalam bus itu. Hanif lalu beranjak dari posisinya untuk menuju ke kamar Pak Bandi. Dan langsung saja ia mencekik leher Pak Bandi. Untungnya sang istri menghentikannya. Kita harus cari Haki. Kita harus keluar dari sini. Tiba-tiba Hanif melihat foto yang menampilkan Bu Mira yang sedang bersama anaknya. Nah, karena Murni ini merupakan anak kandung Bu Mira, bisa jadi Murni ini yang merupakan dalang dari semua kejadian ini. Benar saja, Murni merupakan dalang dari kejadian aneh pada malam itu. Murni datang dengan kekuatan yang di luar nalar. Ia bisa terbang lalu mengendalikan Hanif untuk mencekik dirinya sendiri. Ketika itu, Nadia hendak menyelamatkannya, namun sayang ia dihantam menggunakan bata oleh Rani hingga pingsan. Saat Nadia terbangun, ia menyaksikan semua orang yang ada di panti itu disiksa oleh Murni menggunakan kekuatannya. Dalam sebuah kamar, istri Anton disiksa menggunakan serangga yang keluar masuk dari dalam tubuhnya. Lalu masih di kamar yang sama nih, Jeffrey dipaksa untuk melihat istrinya bermandikan darah di lehernya. Lalu tangan Jeffrey patah dengan sendirinya. Di kamar sebelahnya, anak-anak penghuni panti disiksa dengan cara disiram menggunakan air panas hingga melepuh sekujur tubuh. Lalu di kamar yang berbeda, Sandi terus-terusan memuntahkan paku dari mulutnya, sedangkan Dina dipecut punggungnya oleh pecutan tak kasat mata. Di sini Nadia hanya bisa berteriak histeris tanpa bisa berbuat banyak. Lalu ia terus berjalan mengitari panti itu hingga berujung pada kamar Bu Mira. Ia melihat Hanif dan Haki berada di sana. Tiba-tiba saja ia terentak ke dinding kamar itu. Murni menunjukkan sosoknya di sana yang didampingi oleh Rani. Murni mengatakan semua orang bersalah atas pembunuhan ibunya itu. Semua bersalah. Siapapun yang mempunyai hubungan dengan orang panti asuhan itu dianggap bersalah menurut Murni. Kenapa kamu bunuh anak-anak panti? Mereka lebih baik
mati. Anak panti yang ada di dalam bus juga dibunuh oleh Murni agar tidak mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya di panti itu. Tapi aku ingin menciptakan neraka. Aku tidak yakin setelah mati ada neraka. Murni menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan tangan Nadia untuk membunuh suaminya itu. Namun tiba-tiba saja Hakim menusuk perut Murni yang membuat kekuatan Murni itu melemah untuk sesaat. Cepat saja nih Nadia memenggal kepala Murni menggunakan celurit yang dipegangnya tadi. Lancang! Jangan pergi! Mati kalian! Tak sampai di sana, kekuatan gaib Murni pun sangatlah kuat sampai-sampai ia bisa menyatukan kembali kepala dan tubuhnya. Namun kembali lagi Nadia bergerak cepat. Ia melemparkan lilin ke arah Murni. Lalu Murni pun tidak bisa berbuat banyak. Ia terbakar di pojok kamar itu. Dengan cepat semua yang ada di sana itu kabur meninggalkan Pak Bandi dan Murni terbakar di sana. Gimana guys? Seru kan film horor Indonesia yang gak melulu nampilin jump scare? Oh iya, lupa juga untuk ngasih tau kalau film ini banyak menggunakan serangga sebagai sarana ilmu hitam. Jadinya buat kalian yang fobia serangga kayak gak usah deh nonton film ini. Perpaduan ciamik, teka-teki, horor, disturbing, dan drama yang disajikan cukup sukses membangkitkan ketakutan dari para penontonnya. Oh ya, sekali lagi mohon bantuannya untuk memberi like, komen, dan tentunya subscribe. It's me Koko Dongeng. See you in another popcorn party. Bye-bye.